Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 Angkatan 11 bersempatan untuk melakukan wawancara role model kelompok kami, yaitu Ibu Desi Kurnia Usmaningrum selaku Subkoordinator Teknologi Informasi di PPSDM Migas. Beliau dikenal sebagai sosok yang profesional, berdedikasi tinggi, serta memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan teknologi informasi, khususnya dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor migas. Kami berharap melalui wawancara ini kita semua dapat menggali informasi dan pengalaman-pengalaman serta keteladanan dari beliau, sehingga dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Kami berharap melalui wawancara ini kita semua dapat menggali pengalaman, nilai-nilai keteladanan serta inspirasi dari perjalanan karir beliau, sehingga dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah baik. Ini Mbak Sukma sama Mas Dian gimana? Alhamdulillah baik Bu. Jadi kami di sini akan mengajak Bu Desi untuk membahas sedikit terkait PPSD Migas ya Bu. Di mana PPSD Migas ini juga menjadi salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya. Kalau boleh tahu ini PPSD Migas ada layanan apa aja ya Bu? Jadi PPSDM Migas ini adalah salah satu satuan kerja di bawah Kementerian ESDM ya, yang dibawahi BPSDM ESDM yang merupakan PLU ya, salah satu PLU di BPSDM. Jadi sebenarnya kita punya unit usaha itu cukup banyak ya, dari mulai sektor kesehatan, kemudian jasa teknologi, jasa keahlian, sertifikasi, pelatihan, dan juga pemasaran produk BBM. Akan tetapi core bisnis di tempat kita itu adalah yang utama adalah diklat dan sertifikasi gitu ya. Jadi kita memberikan sertifikasi kompetensi kepada personel gitu ya, personel yang akan bekerja di sektor migas. Jadi berdasarkan pengamatan kami ya Bu, untuk peminat dari sertifikasi kompetensi ini lumayan tinggi ya Bu. Ya, peminatnya cukup tinggi. Jadi seperti yang kita tahu kalau industri migas itu kan dikenal dengan industri yang high risk, high cost dan juga high teknologi ya. Jadi harapannya di situ dan dengan resiko cukup tinggi ini harapannya di situ semua personel yang bekerja di industri migas itu harus mempunyai kompetensi yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu sebagai sertifikat kompetensi ini sebagai bentuk pengakuan bahwa personel yang memegang ini kompeten di bidangnya, dan ini juga salah satu pemenuhan terhadap regulasi dari suatu industri ya, dia mempekerjakan pekerja yang memang sudah memiliki qualified gitu ya, sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan seperti itu. Maka dari itu hampir rata-rata yang bekerja di bidang migas itu mostly dia masuk ke LSP PPSDM Migas ini gitu. Jadi kalau secara kuantitas kita bisa hitung ya, yang dari tahun-tahun sebelumnya itu average dalam satu bulan itu sekitar 2.000 peserta yang masuk di LSP kita. Yang tercatat di aplikasi kurang lebih sekitar 2.000 peserta. Emang peminatnya memang sangat tinggi ya Bu? Ya, cukup tinggi Mbak Sukma. Jadi berhubung karena ini peminatnya cukup tinggi ya Bu, mungkin dari luar pulau, luar provinsi, pasti ada banyak yang akan datang untuk melaksanakan sertifikasi di LSP PPSDM Migas ya Bu. Betul. Apa saja layanan yang telah diberikan dari PPSDM Migas untuk memudahkan publik dalam mengakses sertifikasi kompetensi ini Bu? Ya, jadi karena tingginya peminat untuk sebagai peserta sertifikasi kompetensi ini dan secara lokasi mereka juga terdistribusi dari berbagai wilayah gitu ya, akhirnya kita mencoba untuk memfasilitasi gitu ya, mengakomodir peserta dari berbagai lokasi ini dengan cara menyediakan sistem informasi yang mana ini yang mengakomodir peserta dari mulai proses awal pendaftaran, kemudian dari pelaksanaan sertifikasi sampai dengan kita mengenerate atau mendeliver hasil dari sertifikasi ini sendiri. Kita dari peserta itu bisa mengakses by system. Baik Bu, berarti soal sertifikasi kompetensi ya Bu. Mengenai sertifikasi Bu, apakah pernah muncul masalah yang bisa berdampak terkait pelayanan dari sertifikasi kompetensi nggak sih Bu? Iya, jadi kalau tadi kita sebutkan bahwasannya dari sisi pelayanan kita sudah digitalisasi, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan ya. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan ada celah lain gitu ya. Jadi
permasalahan yang kita temukan beberapa waktu belakangan ini adalah adanya pemalsuan sertifikat kompetensi. Jadi ada beberapa oknum yang dia mengatasnamakan BPSDM Migas mengeluarkan sertifikat dengan logo BPSDM Migas. Otomatis itu cukup meresahkan dan merugikan nama baik BPSDM Migas sendiri, karena terjadi trust issue terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menerima istilahnya pre-employee ataupun tenaga kerja yang experience gitu ya, yang memegang sertifikat kompetensi dari BPSDM Migas. Berarti sempat ada pemalsuan sertifikat ya Bu ya? Ya, jadi ada beberapa kali kasus yang kita temukan memang sertifikat yang kita keluarkan itu dipalsukan oleh beberapa oknum, Mas. Nah, menurut Bu Desi sendiri nih Bu, adakah solusi yang bisa diterapkan untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya di era digitalisasi yang sedang kita hadapi sekarang, Bu? Ya, jadi sebenarnya dari kami sendiri sudah memfasilitasi adanya sertifikat tracking gitu ya. Di sertifikat itu ada ID yang dia bisa di-trace gitu, untuk memastikan dari ID itu nanti dia akan ada informasi terkait siapa pemegang sertifikatnya, kemudian dia mengambil STTK apa, tingkatan apa, kemudian dikeluarkan sertifikat itu tahun berapa, kemudian termasuk penandatangannya sertifikat itu siapa gitu. Nah, kalau ternyata dari web ID yang dimasukkan tadi berbeda dengan sertifikat fisiknya, bisa dipastikan sertifikat tersebut adalah palsu gitu. Nah, selain itu kita juga memang harusnya melakukan edukasi ya sama perusahaan, bahwasannya untuk memastikan keaslian dari sertifikat itu kita sudah menambahkan QR code yang bisa di scan gitu ya, yang mana di QR itu sudah menyajikan informasi komplit, termasuk sudah mengikat by name. Jadi sertifikat itu pemegangnya siapa, pemiliknya siapa, itu sudah sesuai dengan informasi yang disajikan. Jadi di samping solusi itu, ke depan kami juga berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan dalam penyampaian hasil sertifikasi tadi dengan menyajikan sertifikat ya, atau sertifikat digital. Artinya nanti semua peserta sertifikasi yang sifatnya reguler itu bisa mendownload hasil dari sertifikasi itu dari manapun gitu, sesuai dengan ID yang mereka punya. Baik Bu, jika diukur menggunakan indikator keberhasilan Bu, bisa diukur, adakah indikator yang bisa memfasilitasi Bu? Apakah ada seperti indeks kepuasan masyarakat atau seperti apa? Ya, jadi dalam pelaksanaan sertifikasi ini peserta dinyatakan selesai mengikuti rangkaian sertifikasi setelah mereka mengisi feedback terhadap layanan yang kita punya gitu ya. Kalau misalkan sertifikasi ya itu tadi kualitas sertifikasi, asesor dan lain sebagainya, tingkat puasannya gitulah ya. Itu nanti kita sudah akomodir dalam satu sistem namanya Migas Emerald. Jadi itu artinya kualitas dari layanan kita itu bisa terukur dan itu bisa kita pantau secara real time, itu baik dari sisi kita sebagai asesor, asesi ataupun dari sisi manajemen. Nah di situ itu nanti akan hasil dari feedback tadi akan dievaluasi dan kedepannya akan dijadikan sebagai continuous improvement ya, dasar untuk pengembangan lebih berkelanjutan. Seperti itu. Baik Bu, terakhir mungkin dari kami, harapan yang Bu Desi inginkan seperti apa Ibu? Atau mungkin ada target-target khusus terhadap solusi yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, harapannya di kami akan memberikan kualitas layanan yang lebih baik lagi, memberi kemudahan layanan bagi para peserta, kemudian dari sisi hasil sertifikasi yang kami sajikan juga akuntabilitinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, untuk kemudahan-kemudahan yang akan nanti kita tawarkan itu salah satunya yang implementasi dari paperless sertifikat tadi itu semoga itu bisa kita terapkan secepat mungkin dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan ini ya. Jadi semua baik itu sisi perusahaan ataupun dari perorangan bisa mengakses hasil sertifikatnya itu. Baik Bu, semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik ke BPSDM Migas juga ya Bu, terkait layanan sertifikasi kompetensi. Semoga BPSDM Migas trustnya makin tinggi ya oleh perusahaan ataupun oleh perorangan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin, terima kasih. Semoga
dimudahkan juga, kinerjanya juga semakin baik untuk kita semua ya, diberi kesehatan dan kemudian dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang diberikan pada kita. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih selalu. Dari wawancara ini, jelas terlihat bahwa praktik pemalsuan sertifikat merupakan permasalahan serius yang berdampak pada integritas, kepercayaan publik, dan kualitas layanan. Oleh karena itu, perlu langkah konkret untuk mencegah dan menanggulanginya. Sebagai rencana aksi perubahan, beberapa strategi yang ditempuh yaitu terdapat fitur sertifikat tracking agar dapat memverifikasi keaslian sertifikat. Selain verifikasi keaslian sertifikat, PPSDM Migas juga berencana meluncurkan fitur penerbitan sertifikat paperless atau e-sertifikat guna memudahkan peserta atau pelanggan. Dan setiap sertifikat memiliki QR Code agar keasliannya teruji. PPSDM Migas juga mensosialisasikan ketersediaan fitur sertifikat tracking untuk memverifikasi keaslian sertifikat dan melakukan edukasi publik untuk mengecek sertifikat melalui QR Code yang tertera pada sertifikat asli. Dengan rencana aksi perubahan tersebut, diharapkan ke depan tidak hanya masalah pemalsuan sertifikat dapat ditekan, tetapi juga akan tercipta iklim yang lebih bersih, transparan, serta berintegritas dalam pelayanan publik maupun dunia kerja. Sekian video dari kami, kelompok 4. Terima kasih.